Ikuti audisi online eSports Star Indonesia Season 3, eksklusif di GTV. Allah sudah menentukan rezeki pada kita itu, semua orang Islam itu tahu yang menentukan rezeki itu Allah. Tetapi dalam keseharian kita itu masih menginginkan yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Hari ini seperti biasa, alhamdulillah kita memulai hari dengan menyaksikan program kesayangan kita semua, yaitu Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Semoga hati kita bisa semakin sejuk setelah tadi bagi yang berada di Indonesia Barat, di Pulau Jawa, Indonesia Tengah dan Timur, tadi kita melaksanakan sholat subuh dan kita memulai aktivitas pada pagi hari ini. Ya, baik pemirsa, pada kesempatan kali ini seperti biasa, kita akan membahas tema yang dekat dengan keseharian kita. Tema kita adalah mengenai hutang. Kalau tidak hutang, kapan bisa beli barang? Nah, ini dia nih ya. Begitu banyak pilihan sekarang untuk pembelian barang dan caranya. Baik kalau dulu kita harus ke pasar, beli barang, atau pergi ke tokonya untuk membeli barang. Sekarang cukup dengan menggunakan gadget atau handphone, kita tinggal pilih. Gaya hidup yang konsumtif ini kadangkala menjadikan kita orang-orang yang inginnya beli, tapi belum tentu kemampuannya ada. Akhirnya kita memaksakan kemampuan kita dengan berhutang untuk membeli barang yang sifatnya konsumtif. Nah, ini dia nih, kita akan bahas lebih dalam deh sama hari ini guru-guru kita sudah hadir. Ustadz Danu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sekarang ini banyak barang yang setiap di ini ya, kayak misalnya tas, kalau dibuka tulisannya ada bunyinya. Setiap dibuka, kredit. Ada bunyinya, kredit. Iya. Nah, banyak orang yang berhutang lah gitu Ustaz. Artinya untuk memaksakan suatu keadaan atas nama apa ya, lifestyle, gaya hidup gitu Ustaz. Nah, nanti kita bahas ya Ustaz ya. Boleh. Pandangan Ya. gimana. Ada juga bersama kita Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lunas kan sepatu? Belum sih, 2 bulan lagi. Saya masih setahun lagi Ustadz. Jangan-jangan udah ditungguin debt collector tuh. Iya, udah ditungguin mau diambil. Masya Allah. Ustadz Zaki Mirza, makasih banyak ya. Siap. Udah hadir Siap, sini. Bang David. Ustadz, tema kita adalah kalau tidak hutang kapan kita bisa beli barang. Mungkin ini bicara tentang membeli barang-barang baik itu yang diperlukan atau yang kita maui, kita inginkan, tapi belum tentu kita butuh. Silakan Ustaz, fadal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Dalam hidup itu ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang memang mau tidak mau harus ada. Dan itu bagian dari kebutuhan kita sehari-hari. Contoh, kita perlu jam tangan, sesuatu yang memang mendukung pekerjaan, dakwah, bisnis kita. Tapi ketika berbicara keinginan, maka jam tangan ini harganya sangat-sangat varian. Bahkan sampai ada yang miliaran. Permasalahannya adalah ketika pemasukan kita tidak sebanding dengan pengeluaran, maka disitulah ada hasrat untuk berhutang. Dan berhutang ini biasanya rangsangannya dari 3 hal, 3F malah. Fun, fashion, food. Nah, ini gaya hidup yang tadi Bang David bilang sangat menuntut kita untuk lebih dari yang lain. Akhirnya penampilan, style, itu sangat menentukan hasrat kita untuk semakin banyak berhutang dan berhutang. Satu hal pemirsa kita lupa, bahwa satu-satunya urusan dunia yang akan kita bawa ke akhirat tidak lain adalah urusan hutang. Hati-hati,
Makanya ketika ada orang yang meninggal, biasanya orang yang menyolatkan jenazah, ustadz atau kiai mengumumkan, kalau ada hutang piutang dari almarhum, tolong diinformasikan ke keluarga almarhum. Ini pertanda bahwa jangan pernah main-main dengan hutang. Satu-satunya urusan dunia yang akan terbawa sampai ke alam barzakh. Berarti harus kita cari substansi, sumber masalahnya apa. Jawabannya ada dalam surah Al-Fatihah, nggak usah jauh-jauh. Itulah kenapa surat Al-Fatihah wajib kita baca. Bahkan surah Al-Fatihah dinamakan dengan nama yang lain adalah Sab'ul Mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Supaya Al-Fatihah itu menasehati kita. Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama. Ketika kita minum tidak dengan kalimat bismillah, maka minum hanya menghilangkan haus. Tetapi ketika kita libatkan Allah sebelum meminum apapun, maka tidak hanya sekedar menghilangkan haus tapi menjadi pahala dan amal jariah. Yang ingin saya sampaikan adalah ayat yang kedua. Setelah kita melibatkan Allah, ayat berikutnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa, ketika kita melibatkan Allah, maka endingnya akan harus dengan kalimat Alhamdulillah. Rasa bersyukur, karena Allah Maha memberikan segala nikmat yang sudah ada dalam hidup kita. Keinginan dan hasrat berhutang itu karena kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah Allah titip. Kita merasa bahwa hidup ini akan serba kurang. Itulah manusia. Ketika Allah berikan 10, dia ingin 100. Ketika Allah berikan 100, bahkan dia ingin 1 miliar, 1 triliun dan seterusnya dan seterusnya. Maka Allah memberikan kunci yang berikutnya adalah nikmati kasih sayang Allah dalam bentuk ayat berikutnya yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah sayang dengan kita, Allah cinta dengan kita. Berhutang boleh-boleh saja. Tapi ingat, satu-satunya hal yang akan ditanya oleh Allah di alam barzah adalah permasalahan hutang kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara mengenai hutang, hutang akan dipertanggungjawabkan sampai kita nanti di akhirat. Iya. Bahkan di alam kubur biasanya pihak keluarga pada saat ada keluarga yang meninggal selalu diingatkan lagi jika ada hutang piutang, tolong sampaikan kepada kami ahli waris untuk bisa menyelesaikan hutang tersebut. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang kita sering memaksakan diri untuk berhutang ya karena gaya hidup seperti tadi. Tapi ada juga loh Ustadz, orang-orang yang sekarang ini terpaksa berhutang untuk modal kerja. Dalam artian adalah dia yakin dia bisa bayar untuk modal kerjanya dia dan nanti dapat rezeki dan membayarkan hutangnya. Nah sekarang banyak loh orang yang misalnya kalau misalnya di pasar-pasar ya itu istilahnya bank 48, pinjam 4, bayar 8, tapi nanti sore. Dan tidak jarang juga orang akhirnya tergadai tokonya. Bagaimana dengan orang-orang yang berhutang seperti ini? Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasan tentang hutang ini dari berbagai macam sisi tentunya bersama dengan guru kita Ustadz Danu. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tema kita menggelitik kalau tidak hutang kapan bisa beli barang. Sebenarnya semua kehidupan kita itu hampir didasari, semuanya ya, semuanya itu didasari dengan nafsu. Kita mau sholat pun ada nafsu, nafsu yang baik. Nah yang kita bahas adalah nafsu yang berhubungan dengan menginginkan suatu barang untuk melengkapi kehidupan kita. Ini sangat bahaya sekali. Betul dikatakan oleh Ustadz Zaki Mirza tadi. Memang kita-kita ini jarang sekali bersyukur. Allah sudah menentukan rezeki pada kita itu, semua orang Islam itu tahu yang menentukan rezeki itu Allah. Tetapi dalam keseharian kita itu masih menginginkan yang lebih. Kalau lebihnya itu dibarengi dengan usaha yang baik boleh. Seperti kata Mas David tadi, mau bekerja butuh utang ke bank umpamanya. Saya tidak bahas ribanya ini ya. Saya membahas tentang nafsunya. Pertanyaannya adalah kenapa harus hutang? Kenapa harus bikin sesuatu yang besar? Kalau sesuatu yang kecil itu bisa dilakukan karena Allah dan itu bisa mengumpulkan uang dan bersyukur
dan Allah nanti akan menambah. Intinya kan seperti itu. Ya. Tetapi kadang-kadang kita itu tidak mau berpikir ke arah sana. Ingin langsung keuntungan itu berlipat sehingga lupa bahwa itu berhutang. Bahwa hutang ini sama seperti sama seperti dihantui dengan kematian. Karena kalau umpamanya kita itu benar-benar berhutang kemudian meninggal, itu nggak bisa bayar hutang, ditanyain beneran itu menjadi dosa kita. Nah, disinilah harusnya pokok persoalannya adalah nafsu kita sebagai manusia itu akan selalu muncul. Padahal Allah itu umpamanya nafsu ini tidak hanya di orang-orang yang menengah, enggak. Yang orang di bawah menengah juga sama. Pengen punya sepeda motor aja, itu sudah berhutang ke sana kemari. Pengen nyenengin anaknya, berhutang ke sana kemari. Atau anaknya disuruh orang tuanya berhutang. Ini masalah yang beda. Tetapi persoalan ini sama. Yang kelas biasa aja tetap berhutang. Yang kelas menengah juga apalagi untuk meningkatkan ekonomi, mengangsumsi barang, mengkonsumsi barang. Kemudian yang harus kita ketahui itu adalah satu, orang walaupun dia pendakwah seperti kita ini, kalau dalam pikirannya itu sudah ingin, mohon maaf, ingin mempunyai rumah agar bisa hidup dengan istrinya, dengan anaknya, kemudian berhutang, ya sama. Kemudian ada proses bahwa saya insya Allah, walaupun dengan insya Allah atas izin Allah bisa membayar kredit dari bunga dari bank ini umpamanya. Mohon maaf nih ya, ini bukan persoalan ribanya yang saya ceritakan. Di sini udah memaksakan kehendak kita dan juga memaksakan Allah agar Allah itu melancarkan rizki-rizki kita. Bukan begitu caranya. Itu tetap nafsu kita. Itu tetap nafsu kita. Ini yang bahaya. Jadi itu tetap dikatakan walaupun seorang pendakwah tetap tidak sederhana. Karena memaksakan kehendak. Walaupun seorang pendakwah tidak sederhana. Walaupun orang biasa tetap tidak sederhana kalau dia memaksa. Tetapi kalau seseorang yang dia diberi oleh rezeki oleh Allah Ta'ala. Kemudian dia tiap beli barang cuma beli aja. Niatnya memang hanya membeli karena Allah. Kemudian barang itu dikelola dengan baik karena Allah. Ini tidak kemana-mana. Dia tetap sederhana, karena apa? Dia tidak menghambur-hamburkan uang. Dia tidak memakai barang yang dia tidak perlukan. Tidak. Dia tidak masuk pada inna mubadirina kanu ihwanas sayatin. Ini dia tidak masuk ke arah sana. Tidak masuk ke ranah mubazir, tidak masuk ke ranah boros dan sebagainya. Enggak. Walaupun dia itu umpamanya pendakwah, dia diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Kemudian dia, mohon maaf ya Ustadz ya, diberi mobil mewah, tapi dalam membeli mobil dia nggak pernah berhutang, biasa aja beli aja. Apakah itu sederhana? Sederhana karena dia tidak ada nafsu. Dia hanya membeli aja untuk keluarganya, untuk dakwah. Tidak ada kemana-mana. Itu juga tidak bisa dibilang itu foya-foya. Enggak. Dia betul-betul melakukan karena Allah Ta'ala. Beda dengan orang yang kelihatan biasa, tapi dia memaksa belinya dengan hutang. Itu nafsu. Ayo kita bereskan satu-satu nafsu ini. Saya tidak menyalahkan nafsu. Mudah-mudahan kalau saya berdoa, mudah-mudahan saudara saya yang berhutang, mudah-mudahan bisa lunas secepatnya. Amin. Itu doa saya. Amin. Tapi saya tetap mengingatkan karena berhutang itu sesuatu kekuatan yang kadang-kadang kita tidak mampu. Karena habis kita berhutang pasti punya keinginan berhutang yang lain lagi. Itulah nafsu. Kenapa tadi bismillah dari Ustaz Zaki tadi kita buktikan dari sesuatu yang kerjakan itu bismillah. Bismillah, selesai alhamdulillah, alhamdulillah. Itu rasa syukurnya kita kepada Allah Ta'ala. Kenapa yang begitu kita tidak kerjakan, kemudian kita syukuri agar Allah itu meningkatkan seperti itu terus-menerus sehingga kita diberi rezeki lebih oleh Allah Ta'ala, kemudian membelikan suatu barang tanpa hutang. Itu insya Allah mudah-mudahan kalau kita lakukan benar-benar. Karena keinginan nafsu ini kuat sekali di sini. Karena lifestyle dan sebagainya kuat sekali di sini. Ya memang harus kita tekan. Karena pesan Nabi adalah yang paling berat adalah perang melawan hawa nafsu. Itu ada di kita. Gak usah kemana-mana. Jangan bilang kita itu tidak sederhana. Atau orang itu tidak sederhana. Atau begini. Atau orang itu pamer dan sebagainya. Padahal dia itu sebenarnya enggak.
Kita harus hati-hati untuk menilai seseorang, khususnya harus diri kita sendiri, belajar bagaimana tidak hutang. Tetap saya, kalau ditanyain, Ustadz, apa yang Ustadz kerjakan itu dengan hutang? Alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah berhutang. Jadi saya cerita karena ini bisa menjadikan semangat teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain. Ayo belajar untuk tidak berhutang. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Danu, Ustaz Zaki Mirza. Kita kalau untuk kebutuhan yang konsumtif ya, artinya untuk gaya hidup dan lain sebagainya harus pandai-pandai mengukur diri. Tetapi kalau kita mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, insya Allah bisa terpenuhi. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan hidup seperti tadi Ustadz sampaikan, ada orang yang buat berbisnis ya, tentu kalau berbisnis ada hitungannya ya Ustadz ya. Nah, harus ada pengembalian dan segala macamnya. Ini kita di luar bicara mengenai riba, tapi yang jelas kalau orang berhutang itu tidak tenang Ustadz. Betul. Nah, orang yang berhutang itu tidak tenang, apalagi kalau hutang tidak bayar. Misalnya maaf, kredit Lebih panci. tenang, lebih tidak tenang lagi kalau didatengin debt collector. Nah itu dia. Hutangnya ya kan, ada orang beli panci kredit ya kan, setiap hari nggak berani keluar rumah. Kenapa? Karena belum bayar cicilannya bulan ini. Nah, artinya gini, banyak hal yang harus kita pikirkan pada saat berhutang antara kebutuhan dan lain sebagainya. Dan juga ada juga nanti kita mungkin bisa bahas juga Ustadz, adabnya orang berhutang. Karena banyak sekarang kalau mau pinjam uangnya baik-baik, tapi begitu mau bayar, dia belaga lupa gitu. Benar. Saya pernah itu. Pernah ya. Benar. Yang ditagih itu malah lebih galak. Lebih galak yang ditagih. Habis itu saya nggak pernah nagih lagi. Oh, Nggak pernah. Kenapa? Itu urusan dia sama Allah, karena dia ditagih lebih galak berarti dia udah punya niat tidak mau bayar. astaga. Sudah, saya lepaskan aja. Walaupun sebenarnya nilainya juga nggak kecil sih. Iya. Lumayan. Meridokkan itu susah ya Ustadz ya. Awalnya. Wah, saya hanya belajar aja lah. Ya Masya Allah. Saya hanya cuma bilang belajar saja. Antara ridho Baik, dan baik. kepaksa itu saja. Tapi memang itu, kalau udah tanda ini ditagih udah nggak mau gitu, udah selesai aja saya, udah nggak mau nagih lagi. Iya. Kalau udah ditagih nggak mau ya udah ya. Udah, Ustadz ya. saya nggak akan. Apalagi nagihnya marah, bukan berarti besok 3 bulan ya, Iya, itu kan enggak. ada. Iya. Dia udah ditagih, udah pagernya itu marah, bukan kasih jalan untuk bayar. Iya. Saya udah berpikir bahwa ini nggak mau, Udah nggak mau dia. urusannya dia sama Allah. Udah gitu aja. Saya lepas, habis itu nggak mau nagih lagi. Ya Allah. Sampai mati juga nggak ngerti, saya matinya gimana nggak ngerti. Udah biarin aja. Astagfirullahaladzim. Berat kan urusan utang, makanya Rasulullah ada doanya ya. Kalau misalnya ini pagi kan minta perlindungan dari lilitan hutang. Dan juga iya kan? Iya betul. Tapi bukan berarti Islam itu tidak boleh berhutang ya Ustadz ya? Iya boleh, Boleh sebenarnya. berhutang. Tapi yang untuk kehidupan sehari-hari Untuk dan kehidupan sehari-hari. insya Allah itu juga semuanya banyak teman, banyak ini, jadi juga dia tidak konsumtif ya istilahnya. Baik. Karena biasanya kan teman-teman kan insya Allah bantulah kalau biasa-biasa Betul, saja ya. betul. Untuk kehidupan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masih dibolehkan untuk berhutang, tapi bukan untuk yang konsumtif. Saya pernah ketemu sama salah seorang ustadz di daerah Jawa Barat. Iya. Dia itu kerja kasar, kuli bangunan. Suatu ketika dia itu pulang, dia bilang sama istri sama Sebentar, anak. Ustadz, sebentar. Ustadz itu bilang apa? Tapi nanti. Seorang Ustadz di Jawa Barat terpaksa kerja kasar, sampai dia pulang ke rumahnya, dia bilang sama istrinya, apa yang disampaikan Ustadz? Ini berhubungan dengan hutang mungkin. Tentunya hanya di sini, di Siraman Kolbu Sejukan Hati.